Shalom, damai sejahtera Allah Bapa melingkupi kita semua keluarga besar Universitas Kristen Maranatha dimanapun ibu, bapak, saudara-saudariku berada. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Jumat 23 Oktober 2020 kembali kita berjumpa melalui Maranatha Family Fellowship secara online. Tema kita hari ini adalah teladan kejujuran yang akan disampaikan oleh Pendeta Marieta Simanjuntak. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, dan saya mengajak semua kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami dan juga kepada keluarga besar Universitas Kristen Maranatha yang sangat Engkau kasihi. Pada hari ini kami memulai ibadah bersama-sama. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan setiap kami menerima berkat sukacita, kelimpahan dari sorga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Efesus pasal 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saya mengajak ibu bapak, saudara-saudariku, mari kita nyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah perintah-Mu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga. Nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Situasi pandemi yang dialami oleh seluruh umat manusia, saya yakin ada banyak permintaan doa kepada Tuhan hari-hari ini. Hanya Yesus jawaban bagi setiap pergumulan hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku.
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk fellowship kami siang hari ini. Sesaat lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami tak hanya mendengarkan tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu ini siap untuk Tuhan pakai karena hamba-Mu ini menyerah dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini saudara. Saya akan membaca dari kitab Titus pasal 2 ayat 7 ke ayat 8. Nanti dilanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 15. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sekat dan tidak bercerah dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Saudara, direktur utama dari sebuah perusahaan hendak pensiun. Dia ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang karyawan terbaiknya. Untuk itu dia memanggil seluruh karyawannya dan memberikan masing-masing sebutir benih di tangan mereka dan berkata, rawat, pupuk, dan siramlah secara teratur. Dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku di perusahaan ini. Salah seorang karyawan bernama Poltak yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah, menanam benih itu dengan penuh disiplin. Benih itu pun dia rawat, dia kasih pupuk, disiram cukup sinar matahari selama 3 bulan. Menjelang hari yang ditentukan, karyawan-karyawan di perusahaan itu sibuk membicarakan perkembangan tanaman mereka. Hanya Pak Poltak yang diam. Kenapa? Karena tanamannya meskipun sudah 3 bulan sama sekali tidak kelihatan mengalami pertumbuhan. Dan tibalah hari yang ditentukan, masing-masing karyawan itu membawa tanaman hasil dari benih 3 bulan yang lalu yang mereka terima. Kantor mereka penuh dengan tanaman-tanaman yang luar biasa bagus. Pak Poltak berpikir di rumah, apakah dia akan datang atau tidak? Karena dia ragu, tanamannya tidak berhasil. Lalu istrinya berkata, sudahlah Pak, pergi saja kau. Bawa saja pot bunga itu yang kosong itu. Kan setidaknya ada sesuatu yang Bapak bicarakan nanti. Bapak kasih tahu ke Bapak Direktur. Kalau benihnya memang tidak bertumbuh, minimal Bapak punya itikat baik, kata istri. Oh iya juga, kata Pak Poltak. Lalu dia pun pergi ke kantor dan membawa pot yang tak ada apa-apanya selain benih di dalam tanah yang tak bertumbuh tersebut. Melihat Pak Poltak datang, karyawan-karyawan yang lainnya mulai bisik-bisik, wah, dia gagal, begitu. Begitu sang direktur utama itu masuk, dia takjub, wah, luar biasa tanaman yang dihasilkan oleh para karyawanku ini, pikirnya. Lalu, dia melihat kepada Pak Poltak yang tertunduk malu dan bertanya, ada apa dengan Pak Poltak? Lalu Pak Poltak mengatakan, saya selama 3 bulan ini merawat tanaman ini dengan penuh disiplin dan kasih sayang. Tapi maaf Pak, saya gagal. Begitu Pak Poltak mengatakan seperti itu, sang direktur itu langsung mengatakan, beri tepuk tangan untuk Pak Poltak, direktur utama kita yang baru. Loh, kok semuanya heran. Lalu sambil tersenyum, Bapak Direktur itu pun berkata, semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh dan sekarang di sini ada tanaman yang beraneka ragam, maka kalian berbohong padaku. Hanya Pak Poltaklah yang jujur dan dialah yang akan menggantikan aku. Saudara, tema kita hari ini adalah teladan kejujuran. Kata pertama yang akan kita lihat adalah kata jujur. Apa sih artinya, saudara? Berkata yang sebenarnya? Alias tidak ada dusta? Kita cek sebentar yuk, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dituliskan jujur artinya hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jujur artinya tidak curang dan mengikuti aturan yang berlaku. Jujur juga artinya tulus, ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Jadi dari pengertian itu kita bisa melihat, saudara, kalau jujur itu adalah sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Lalu itu kemudian dituturkan dalam kata dan
perbuatan, ya. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri kita sendiri ketika kita mengakui satu kebenaran. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kejujuran itu sungguh tidak berasal dari diri manusia, melainkan berasal dari Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada kejujuran di luar Tuhan. Dan kalau kita cek Alkitab lebih jauh lagi, jujur sesungguhnya tidak sekedar berkata yang sebenarnya atau tidak berdusta. Kenapa? Karena jujur itu juga adalah soal perkataan yang tak butuh penegasan lagi. Matius 5 ayat 3-7 berkata, jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Artinya orang yang jujur tidak perlu bersumpah demi apapun. Tidak perlu dikatakan kepada dia, "Mi apa?" Nggak perlu. "Cius, mi apa?" Nggak perlu. Kenapa? Karena dia berkata jujur sehingga dia tidak perlu penegasan kepada apa yang dia katakan. Lalu yang kedua, jujur itu berarti melakukan persis seperti apa yang dikatakannya. Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Lakukan yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya orang jujur itu punya integritas. Perkataannya sama dengan perbuatannya. Dia bukan seorang yang munafik. Dia adalah orang yang apa adanya. Lalu yang ketiga, saudara, jujur itu berarti melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tulus dan benar. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, apapun itu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya orang jujur itu ketika mengatakan atau melakukan sesuatu tidak berada udang di balik batu. Dia tidak punya maksud yang tersembunyi di balik apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Orang jujur itu anti ber-ABS alias asal Bapak senang, ya. Bahkan anti cari muka, apalagi menjilat. Oke. Kata kedua yang kita lihat adalah kata teladan. Dalam bahasa Yunani, kata teladan ini disebut tupos, artinya model, artinya ideal, artinya idola, pola, atau contoh. Maka ketika hari ini kita berkata, ya, teladan kejujuran. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, bagaimana kita bisa menjadi model, bagaimana kita bisa menjadi tiruan untuk kejujuran tersebut. Sederhananya seperti ini. Dengan melihat kita, orang lain mendapatkan petunjuk. Ini loh kejujuran itu. Dan bukan cuma itu. Dia tidak hanya mendapatkan petunjuk tentang apa dan seperti apa itu kejujuran. Tapi dia pun melihat kita dimotivasi akhirnya untuk berbuat jujur. Wow. Keren ya saudara ya. Tapi bagaimana caranya? Karena sejujurnya, ya, jujur itu sulit. Bahkan beberapa orang berkata, jujur itu sering mendatangkan sial. Tapi saya jadi ingat saudara perkataan seorang penyair Romawi abad pertama, Zunival. Dia menulis seperti ini. Kejujuran dipuji-puji meskipun yang berkata jujur itu akan mati kelaparan. Yes, ya. Orang yang berkata jujur mungkin akan mati kelaparan, tapi kejujurannya akan terus dipuja-puji. Artinya, sepakit-pakitnya akibat dari kejujuran, sungguh jujur akan selalu mendapatkan pujian. Lalu, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang jujur? Yang pertama, saudara, berani berkata tidak pada kecenderungan yang jahat dan pada kedagingan kita. Ayat 12a dari kitab Titus yang saya baca tadi. Menarik saudara, kalau kita menyimak apa yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 15 dan 19. Katanya begini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, kalimat yang paling sering saya dengar dari orang-orang yang curhat, yang tanda kutip katanya ingin berubah setelah melewati sesi yang panjang tentang pembahasan dampak buruk dari sebuah kebiasaan buruk, misalnya merokok, misalnya ngomel, misalnya menggosip, misalnya tidak sabaran atau tergesa-gesa dan sebagainya dan sebagainya. Kalimat mereka sering mengatakan seperti ini, tapi itu sulit, Bunda. Sulit sekali. Dan respon saya selalu sama untuk kalimat seperti itu. Betul sekali. Itu sulit, bahkan sulit sekali. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Dengan satu syarat. Engkau berani berkata tidak. Maksudnya apa? Iya, ketika keinginan misalnya untuk merokok itu datang, ketika keinginan untuk mengomel itu menyapa, ketika keinginan menggosip itu sudah mengintip, katakan tidak. Lalu lakukanlah sesuatu yang positif sebagai bentuk perlawanan terhadap keinginan tersebut. Kebanyakan kita, saudara, entah kita sadari atau tidak, ya, kebanyakan kita ketika katanya kita tanda kutip berjuang untuk berubah, maka yang kita lakukan adalah berdoa dan berdoa tanpa melakukan perlawanan. Padahal Alkitab berkata apa, saudara? Seperti lagu Kidung Jemaat itu. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Lawan. Harus ada perlawanan. Dan yang namanya melawan berarti kudu maksimal dong. Pakai seluruh potensi yang Anda miliki. Barulah kecenderungan kita terhadap yang jahat itu. Barulah godaan kedagingan kita itu bisa kita kalahkan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa jujur? Mengalami 2P. Apa itu 2P, saudara? Pertumbuhan dan pertambahan. Ayat 12b. Saudara, ketika Paulus bicara soal kasih karunia yang menyelamatkan dan mendidik, Paulus sedang bicara sesungguhnya tentang kekristenan yang sejati. Kekristenan yang mengalami pertumbuhan dan pertambahan yang memiliki 3 ciri utama. Apa itu, saudara? Bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana itu berarti kita mampu untuk menahan diri terhadap dosa lalu memilih. Lihat ya. Jadi ketika kita memilih, itu yang saya sebutkan tadi, melakukan perlawanan. Kita mampu menahan diri, tidak cuma tahan diri tapi memilih untuk melakukan kebenaran. Itu yang bijaksana. Lalu adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya sebagaimana kita juga menginginkannya dari orang lain. Jadi kalau saya ingin bagian saya diberikan dengan benar, maka saya pun memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Lalu yang ketiga, beribadah berarti kita mempersembahkan tidak hanya tubuh, tapi seluruh hidup kita dan apa yang kita miliki untuk melayaninya. Potensi Anda, talenta Anda, apapun yang Anda miliki, itu dipakai untuk melayani Tuhan. Maka itu akan menjadi sebuah ibadah intrinsik atau ibadah batinia yang berasal dari relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa kebijaksanaan, tanpa keadilan, dan tanpa ibadah yang intrinsik atau batinia, mustahil kita bisa mengalami 2 hal yang saya katakan tadi, yaitu pertumbuhan dan pertambahan. Lalu yang ketiga, saudara, hidup dalam pengharapan yang berpusat pada Kristus. Ayat 13. Saudara, saya akan menceritakan impian terbesar saya pada saudara. Seperti ini. Nanti kalau saya mati, begitu nafas saya berhenti,
maka di impian saya adalah di surga itu langsung terdengar bunyi musik. Ya, kira-kira begitulah saudara. Dan seiring dengan musik itu, satu karpet merah yang sangat indah akan digelar. Lalu di kiri kanan karpet itu berdirilah para malaikat. Di ujung sana, Yesus duduk di singgasananya yang maha indah. Dan saya berdiri di sini. Malu-malu. Ya iyalah, kan baru mati saudara. Ya, jadi saya kagum, saya takjub. Aya naon ieu gitu ya, melihat pemandangan ya, melihat sambutan yang luar biasa itu. Dan sebelum saya melangkah maju ya di karpet merah yang sangat indah itu, Yesus turun dari singgasananya yang maha indah dan memberikan ya, sambil berjalan dia memberikan kode kepada saya. Seperti itu. Lalu saya pun berjalan perlahan-perlahan karena saya merasa, wow, magic banget penyambutannya. Begitu saya ketemu dengan Yesus, apa yang terjadi saudara? Saya langsung dibawa ke pelukannya. Puk. Dan yang paling keren di impian saya itu saudara, sambil saya berada di pelukan Yesus, dia akan tepuk pundak saya dan berbisik di telinga saya. Selamat datang anakku yang baik dan setia. Itulah impian Pendeta Marietta saudara. Impian yang hingga detik ini membuat saya berjuang untuk terus menata hidup saya, berjuang untuk terus berkata tidak pada keinginan dan kecenderungan hati saya pada yang jahat dan melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Supaya ketika panggilan Tuhan datang pada saya ditemukan di posisi yang paling tepat untuk Tuhan jangkau. Maybe kening saudara berkerut mendengar impian saya. Terserah, namanya juga impian. Gratis dan gak kena pajak toh. Jadi bebas. Apalagi kalau ya impian itu saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Yang terasa lucu, aneh bagi orang lain. Tapi buat saya impian yang berharga itu ketika saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Berdasar pada pengharapan padanya bahwa bersamanya saya pasti bisa berjuang sampai akhir dan ditemukan setia. Maka impian saya yang terdengar lucu dan aneh bagi banyak orang itu akan menjadi sebuah impian yang indah. Dan impian itu akan terus-menerus memotivasi bahkan mengawal hati saya untuk selalu menyelaraskan pikiran dan ucapan saya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya saudara, buat saya paling enak mengkhotbahkan dan mengajarkan apa yang sudah saya hidupi. Kenapa? Bebas dari intimidasi. Sehingga meskipun yang saya khotbahkan atau ajarkan itu adalah hal yang pedas dan itu sangat menohok, saya sama sekali tidak khawatir saudara. Saya tidak khawatir oleh karena khotbah atau pengajaran saya yang keras itu saya nggak dipanggil lagi ke tempat itu. Nggak masalah buat saya. Nggak masalah. Kenapa saudara? Karena buat saya, ya, ketika Tuhan membawa saya ke satu kesempatan untuk memberitakan kebenarannya, maka saya akan kerjakan itu seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir. Jadi yang namanya target untuk menyenangkan hati jemaat atau menyenangkan hati pendengar supaya saya disenangi dan dipuji, itu tak ada dalam kamus Pendeta Marietta. Sungguh tak mudah memiliki prinsip seperti itu saudara, harganya mahal. Tapi persis seperti kata penyair Romawi yang tadi, kejujuran dipuji-puji meskipun yang berkata jujur itu mati kelaparan. Jujur memang tak selalu menyenangkan, tapi itu selalu menjadi pilihan terbaik buat saya. Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat kita, supaya tak ada alasan orang untuk ya mencari-cari kesalahanmu, supaya orang tidak punya celah untuk
menghakimimu. Jaga pengajaranmu. Dan pengajaran itu hanya bisa kita jaga ketika betul-betul hati kita itu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada kebenaran. Ketika kita itu memang berprinsip, yang pertama dan terutama itu adalah menyenangkan Tuhan. Bahkan membuat hati Tuhan puas, bukan menyenangkan hati manusia. Karena sejujurnya lagi menyenangkan hati manusia itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Hari ini saudara mendengar khotbah saya senang, besok lusa mungkin enggak lagi. Kalau ada di hati saudara yang enggak nyaman terhadap Pendeta Marietta. Tapi buat saya itu tidak penting. Karena yang paling penting adalah bagaimana kebenaran itu bisa disampaikan. Dan bagaimana kebenaran itu mendarat manis di hati saudara. Maka kalau saya pribadi memilih untuk jujur, memilih untuk selalu menyelaraskan pengajaran atau khotbah saya dengan kenyataan kehidupan keseharian, saya berbahagia melakukannya. Nggak ada beban apapun. Artinya ketika saya berkhotbah, saya juga terbuka dengan kehidupan saya. Siapapun boleh datang ke rumah, siapapun boleh melihat bagaimana saya hidup, bagaimana saya berinteraksi dengan keluarga atau dengan orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena saya sangat menghidupi. Sebenarnya khotbah yang paling hidup itu, pengajaran yang paling hidup itu adalah kenyataan kehidupan keseharian kita. Ketika orang lain melihat bahwa kita itu memang jujur apa adanya. Kita berkata A di pengajaran kita, kita berkata A di khotbah kita, itulah yang kita hidupi, itulah yang kita praktekkan. Kehidupan kita itulah yang akan membuat mereka termotivasi. Bahkan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk hidup sama seperti kita. Menjadi teladan kejujuran sulit memang, sulit. Ya. Tidak mudah. Tapi hari ini mari kita sama-sama mengatakan tidak mustahil. Ketika kita paham hidup kita, tubuh kita, dan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kita akan terus berupaya bagaimana mengisi hidup, bagaimana mengisi hati, bagaimana memakai setiap kesempatan itu dengan hal-hal yang mulia dan terhormat. Salah satunya adalah dengan keputusan hidup jujur. Selamat menjadi teladan dari sebuah kejujuran, saudara, dan nikmatilah bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk fellowship kami hari ini. Kami bersyukur untuk fasilitas yang kami boleh pakai sehingga kami boleh bertemu dalam fellowship ini meskipun secara online. Sesaat kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus turut berdoa bersama dengan kami agar doa-doa kami ini menjadi doa yang Tuhan berkenan. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Kristus. Kami bersyukur untuk pandemi yang masih lagi harus kami nikmati di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Dan kami percaya bahwa pimpinan negara kami, Bapak Presiden hingga jajaran yang terendah, Tuhan akan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Untuk betul-betul kami boleh memenangkan Tuhan pergumulan kami atas pandemi ini. Kami bersyukur untuk Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha sebagai sebuah lembaga pendidikan Kristen. Kami mohon Tuhan yang memberkati setiap sivitas akademika yang ada di sana, rektor, dekan, kaprodi, staf, dosen, dan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha. Tuhan kiranya berikan kepada orang-orang yang duduk di yayasan maupun direktor, dekan, kaprodi, staf, dan juga dosen, hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka mengerti bahwa tugas dan tanggung jawab yang mereka pikul pada saat ini adalah sebagai jalan untuk mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Kami bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan bawa untuk menimba ilmu di kampus Maranatha Tuhan Yesus. Biarlah setiap mahasiswa itu boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan bertanggung jawab, dengan rasa syukur, dengan bersuka cita, meskipun
Saat ini kami harus melewati proses pembelajaran kami secara online, tapi biarlah Tuhan setiap mahasiswa maupun dosen dimanapun berada Tuhan, boleh melakukan setiap bagiannya dengan seserius-seriusnya berdasar pada rasa takut akan Tuhan. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit, entah mereka berbaring di rumah atau sedang ada di rumahnya masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dokter, para medis, bahkan setiap bentuk pengobatan yang mereka boleh terima, supaya semua itu benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kondisi fisik mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya pada bulan ini. Biarlah seiring dengan bertambahnya usia mereka, semakin bertambah pula kerinduan hati mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami bersyukur Tuhan untuk seluruh orang yang sudah bekerja keras untuk memberikan fellowship yang terbaik Tuhan Yesus di peralatan secara teknologi atau apapun bagian kami di fellowship siang ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong kami untuk memahami pelayanan ini adalah milik Tuhan dan semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Fellowship kami akan berakhir Kristus, tapi kami sangat percaya cinta kasih Tuhan tidak pernah berakhir untuk kami. Biarlah semua itu selalu memotivasi kami untuk berlari mengejar perkenanan hati Tuhan dan menjadi teladan dari kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang tentunya menyenangkan hati Allah. Mari kita semua hidup untuk menyenangkan hati Allah. Pujian berikut menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, kami ingin menyenangkan hatimu. Biarlah pujian ini sungguh menyukakan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu
hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitas saudara bersama dengan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa Surgawi dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Maranatha Family Fellowship hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi. Maranatha Family Fellowship Jumat depan akan diadakan secara online melalui Zoom dengan tema bullying. Oh no! Narasumbernya Ibu Pendeta Ira Imelda MTH dari Pasundan, Durebang, GKP. Sampai jumpa kembali dalam Maranatha Family Fellowship Jumat depan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker. Tuhan memberkati. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakanlah perintah-Mu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.